Malam itu, aku pulang seorang diri, melewati jalan desa yang sunyi. Motor tuaku melaju pelan. Tapi semakin jauh, jalan yang kukenal tiba-tiba berubah asing. Pohon-pohon merapat, kabut tebal turun, dan udara menjadi berat. Saat itulah aku sadar, aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Malam itu, aku pulang seorang diri. Motor tuaku berderu pelan di jalan desa yang biasanya terasa akrab. Namun malam itu berbeda. Udara begitu dingin menusuk, membuat tulang-tulangku menggigil. Bulan hanya muncul sebentar di sela awan gelap, lalu hilang lagi. Jalanan sunyi tanpa suara. Bahkan anjing yang biasanya menggonggong kini seolah tak ada. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, tapi rasa aneh sudah menempel sejak awal perjalanan. Rumah-rumah di tepi jalan yang biasanya memancarkan cahaya lampu kini tampak mati semua. Jendela-jendelanya gelap, pintunya tertutup rapat. Seakan penghuninya telah pergi meninggalkan tempat itu. Lampu jalan yang biasanya menerangi setiap persimpangan juga tidak menyala. Aku hanya bisa mengandalkan sorot lampu motor yang temaram dan tidak cukup menembus pekatnya malam. Rasa cemas mulai menyelinap, membuat tangan yang memegang setang terasa bergetar. Awalnya aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi yakin bahwa jalur ini sudah kuhafal sejak kecil. Namun, semakin jauh kulaju, pemandangan terasa asing. Pohon-pohon besar bermunculan rapat di kiri kanan. Padahal seingatku, tidak ada hutan di sepanjang jalan ini. Cabang-cabangnya melengkung rendah, menutup sebagian langit, menambah kegelapan. Suasana begitu menekan, seakan dinding raksasa menutupku dari segala arah, memutus hubunganku dengan dunia luar. Motor yang kunaiki mulai terasa berat, seperti ditarik dari belakang. Setiap kali gasku pelintir, laju motor melambat tanpa alasan. Aku mendengar bunyi berderak dari dalam pepohonan, seperti ranting patah terinjak. Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya kegelapan dan kabut tipis yang mulai turun, menyelimuti jalan. Rasanya udara menjadi semakin tebal, membuatku sulit bernapas. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak lenyap, digantikan keheningan mencekam yang membuat telingaku berdenging. Di antara bisu malam, aku samar-samar mendengar hembusan angin yang aneh, seperti desahan panjang. Kadang terdengar seperti bisikan yang mencoba menyebut namaku. Aku menggeleng keras, menolak percaya. Namun dada terasa kian sesak. Aku tahu ada sesuatu yang mengawasi, meski aku tidak bisa melihatnya. Berulang kali aku meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi karena lelah. Namun semakin diperhatikan, jalan yang seharusnya lurus kini terasa berliku aneh. Ban motor menapaki tanah lembek, bukan lagi aspal. Padahal aku ingat jelas, jalur ini adalah jalan desa beraspal. Pikiranku berputar cepat, mencoba mencari alasan masuk akal, tapi tidak kutemukan. Semua berubah terlalu tiba-tiba, seolah aku telah berpindah tempat tanpa sadar. Kabut makin menebal, menelan pandangan hanya beberapa meter ke depan. Tanganku gemetar di stang motor, jantungku berdetak tak beraturan. Saat itu aku sadar, aku tidak lagi berada di jalan desa yang kukenal. Aku sudah memasuki tempat asing, jalan menuju dunia yang tidak seharusnya kulewati. Napasku berat, dan dalam hati aku hanya bisa berdoa agar ada jalan keluar dari kegelapan ini. Kabut malam semakin menutup jalan, membuat sorot lampu motor tak lagi berguna. Pandanganku terbatas hanya beberapa meter. Sisanya gelap pekat. Udara dingin menempel di kulit, semakin lama semakin menekan. Rasanya setiap hembusan napas menjadi berat, seolah aku terjebak di dalam ruangan sempit yang penuh asap. Aku berusaha tetap fokus ke jalan, walau rasa takut mulai menguasai. Motor terus kugas, namun lajunya terasa terseret. Suara mesinnya melemah,
bergetar tak wajar. Ban belakang seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba menambah kecepatan, tapi gas hanya menghasilkan deru kosong. Keringat dingin mengalir deras meski udara menusuk. Seakan aku digiring masuk lebih jauh, tanpa bisa melawan. Tiba-tiba terdengar bunyi patahan ranting dari sisi kiri jalan. Aku menoleh sekilas, dan mataku menangkap bayangan tinggi berdiri di balik kabut. Sosoknya kurus, tidak bergerak, hanya mengawasi. Jantungku seakan berhenti sesaat. Aku segera memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat, meski rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke seluruh tubuh. Suasana makin mencekam. Dari belakang terdengar langkah-langkah berat yang beriringan dengan laju motor. Awalnya samar, lalu semakin jelas, seperti seseorang berjalan mengikuti. Aku panik. Gasku pelintir sekuat tenaga, tapi motor hanya merayap lambat. Nafasku tersengal, tubuh gemetar, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang bermain-main denganku. Aku mulai melantunkan doa dalam hati, berharap ada perlindungan. Namun semakin banyak doa yang kuucap, kabut justru semakin pekat. Lampu motor tertelan gelap, dan pandangan hampir hilang sepenuhnya. Dada terasa kian sesak, seperti ada beban berat menekan. Lidahku keluh, tangan disetang terasa kaku, seakan tubuhku sedang dibekukan oleh rasa takut. Jalan di depan tampak berliku aneh, seakan tidak lagi lurus. Pohon-pohon berdiri seperti raksasa yang mengurung. Dari antara cabang-cabang terdengar suara bisikan lirih bercampur tawa kecil yang menghantui. Suara itu seakan memanggil namaku, membuat bulu kuduk tegak. Aku mulai merasa bener-bener tidak sedang berada di jalan manusia. Di kejauhan tampak cahaya samar, membuatku sedikit berharap itu jalan keluar. Namun setiap kali kudekati, cahaya itu bergerak menjauh. Rasanya seperti sedang dipermainkan. Harapan berubah jadi ketakutan, karena cahaya itu seakan menuntunku lebih dalam ke tempat asing ini. Aku sadar, mungkin itu bukan penolong, melainkan jebakan dari sesuatu yang menungguku. Aku terus memaksa motor melaju, meski setiap tarikan gas terasa sia-sia. Kabut semakin menelan pandangan, sementara langkah berat di belakangku makin jelas, mendekat tanpa terlihat wujudnya. Rasa panik menjerat pikiranku, membuat napas tersengal. Aku merasa sedang diburu, seperti seekor hewan kecil yang terperangkap di wilayah predator. Bayangan gelap di kiri kanan tampak bergerak, membuat mataku liar mencari jalan keluar. Suara bisikan mulai terdengar lebih jelas. Kata-katanya tidak ku mengerti, namun intonasinya terdengar menyeramkan, seperti sekelompok orang yang sedang berdoa dengan bahasa asing. Bisikan itu berbaur dengan tawa kecil yang menusuk telinga. Aku mencoba menutup telinga dengan helm, tapi suara itu tetap masuk, menembus kepala. Aku merinding hebat, tubuhku gemetar, seakan sedang dikurung di tengah ritual mengerikan. Jalan yang kulalui makin menyempit. Tanah becek melambatkan roda motor. Dahan-dahan pohon merunduk, menyentuh helmku, seperti tangan-tangan panjang yang mencoba meraih. Kabut semakin padat, menutup cahaya bulan, membuatku benar-benar terperangkap dalam kegelapan. Aku mulai sulit membedakan arah, hanya bisa mengikuti jalur samar di depan. Hati kecilku berteriak agar berhenti, tapi rasa takut membuatku tak sanggup menginjak rem. Tiba-tiba, motor berhenti total. Mesin mati tanpa sebab, meninggalkan keheningan mencekam. Aku mencoba menyalakan berulang kali, tapi suara starter hanya terdengar kosong. Dalam diam itu, suara langkah di belakang semakin dekat. Aku tidak berani menoleh. Tubuhku terkunci oleh rasa takut. Dingin menjalari tulang, membuatku ingin berlari, tapi kakiku terpaku di atas motor. Rasanya seakan kematian berdiri hanya beberapa meter dariku. Pelan-pelan, aku mendengar napas berat di belakang. Begitu nyata, begitu dekat, membuat bulu kudukku berdiri kaku. Aku meremas setang motor,
dengan telapak tangan berkeringat. Dalam hati aku berdoa, memohon agar makhluk itu tidak menyentuhku. Namun, semakin ku coba mengabaikan, semakin jelas rasanya napas itu menghembus tepat di tengkuk. Seakan makhluk tak kasat mata sedang berdiri tepat di belakang punggungku. Aku memberanikan diri untuk menoleh sedikit, hanya sekilas. Namun yang kulihat bukan sosok utuh, melainkan bayangan hitam tinggi menjulang, lebih besar dari pohon di sekitarnya. Matanya merah berkilat di balik kabut, menatap lurus ke arahku. Aku segera memalingkan wajah. Jantungku hampir meloncat keluar. Tubuhku gemetar hebat, seakan seluruh darah menghilang. Aku sadar, aku bukan hanya tersesat, aku sedang menjadi incaran sesuatu. Dengan putus asa, aku menekan tombol starter sekali lagi. Ajaibnya, motor langsung menyala dengan suara keras yang memecah kesunyian. Tanpa berpikir panjang, aku memutar gas sekencang mungkin. Motor melompat maju, meninggalkan suara langkah dan napas berat di belakang. Aku tak berani menoleh lagi. Kabut masih pekat, jalan masih asing. Tapi satu hal yang kupastikan, aku harus lari sebelum makhluk itu benar-benar menangkapku. Motor melaju kencang menembus kabut, tapi setiap meter yang kulalui terasa seperti masuk lebih dalam ke dalam perangkap. Jalanan yang seharusnya ku kenal terus berubah, berliku tak menentu. Pohon-pohon makin rapat, batangnya seperti dinding yang menutup jalan keluar. Udara kian dingin menusuk, membuat jemariku kaku menggenggam setang. Aku sadar, aku tidak sedang melarikan diri, melainkan terjebak semakin jauh di dalam dunia asing ini. Sorot lampu motor memantul aneh di kabut tebal, menciptakan bayangan yang bergerak liar di sekelilingku. Kadang tampak seperti orang berjalan, kadang seperti wajah-wajah samar menatapku dari kegelapan. Suara bisikan terus mengikuti. Kali ini terdengar lebih jelas, seperti memanggil namaku. Pulanglah. Suara itu berulang-ulang, kadang lembut, kadang tajam, membuat bulu kudukku kaku. Aku menunduk, mencoba tidak mendengar. Tiba-tiba, jalan terbelah menjadi dua. Kiri tampak gelap gulita, kanan terlihat cahaya samar yang berkelip di kejauhan. Aku berhenti sejenak, menatap dua pilihan itu dengan hati berdebar. Cahaya di kanan membuatku berharap, tapi aku teringat cahaya sebelumnya yang hanya menipu. Kabut berputar seperti hidup, mendorongku agar memilih salah satu jalan. Waktu terasa singkat, aku harus segera memutuskan arah. Aku memilih jalan kanan, mengejar cahaya samar itu. Motorku gas dengan sisa tenaga, ban berdecit di tanah basah. Semakin dekat, cahaya itu berubah bentuk. Awalnya tampak seperti lampu rumah, namun makin lama makin jelas bahwa itu adalah api kecil yang berkerlip seperti obor. Di sekitarnya berdiri sosok-sosok tinggi hitam, melingkar mengitari nyala api. Jantungku hampir berhenti saat kusadari aku telah mendekati sebuah ritual. Aku menahan napas, tak berani mendekat terlalu jauh. Dari kejauhan, kulihat sosok-sosok itu bergerak lambat, seakan menari di sekitar api. Wajah mereka tidak jelas, hanya bayangan gelap dengan mata merah menyala. Suara bisikan yang sejak tadi mengikutiku kini terdengar lebih keras, bercampur dengan nyanyian lirih yang membuat telinga berdengung. Motorku perlambat, tapi tanah di bawah ban seperti mendorongku terus maju ke arah mereka. Aku panik, mencoba berbalik arah, namun jalan di belakang sudah tertutup kabut pekat yang bergelombang seperti dinding. Motor terseret pelan, mendekati lingkaran api. Keringat dingin mengalir deras, meski tubuh terasa beku. Mataku terpaku pada satu sosok yang berdiri di tengah lingkaran, lebih tinggi dan lebih gelap dari yang lain. Perlahan kepalanya menoleh padaku. Meski tubuhnya tidak bergerak, aku hampir pingsan saat melihat senyuman samar di wajah hitam itu. Tanpa pikir panjang, aku memutar gas sekuat tenaga, mencoba menerobos ke arah lain. Ban motor menghantam tanah basah, lumpur terpercik ke segala arah. Aku tidak tahu apakah aku berhasil menjauh
atau justru semakin masuk ke dalam lingkaran mereka. Tapi satu hal jelas, suara tawa mereka semakin keras, bergema dari segala arah, memenuhi kepalaku hingga terasa pecah. Aku berdoa dalam hati agar tidak jatuh di tengah jalan ini. Aku terus memacu motor meski tanah licin dan pandanganku hampir tertutup kabut. Tawa yang menggema dari balik pepohonan terasa semakin dekat, membuat bulu kuduku mati rasa. Dadaku sesak, seakan udara di sekitar disedot habis. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa, berharap jalan yang kulalui ini membawaku menjauh dari lingkaran api itu. Namun, semakin jauh aku melaju, semakin terasa aku dipantau dari segala arah. Lampu motorku bergetar, sinarnya meredup, seolah kehabisan tenaga. Di sela kabut, muncul kilasan bayangan hitam, berlari mengikuti dari samping. Aku sempat menoleh, dan melihat jelas mata merah menyala, menatapku lurus. Wajahnya tak berbentuk, hanya gelap pekat dengan gigi panjang menganga. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku menekan gas sampai motor meraung keras, berharap kecepatan bisa mengalahkan sosok itu. Namun, motor terasa semakin berat, seperti ada beban yang menempel di belakangku. Aku menoleh sekilas ke spion, dan hampir berteriak saat melihat sosok hitam duduk di jok belakang, menunduk tepat di telingaku. Nafasnya terasa di leherku, dingin dan lembab. Aku hampir kehilangan kendali, tangan gemetar hebat, ingin rasanya melompat dan lari, tapi kaki terasa terpaku erat di pedal. Kabut makin padat, seakan menutup semua arah. Suara-suara berbisik mulai berubah jadi jeritan panjang yang menyayat telinga. Suara itu bercampur dengan suaraku sendiri yang mulai tak terkendali, antara doa yang terbata dan tangis yang pecah. Motor seperti berjalan di ruang yang tak ada ujungnya. Jalanan lurus terus, tanpa persimpangan, tanpa tanda kehidupan. Aku seperti terperangkap di lorong tanpa akhir. Lalu, di kejauhan muncul cahaya merah terang, berbeda dengan api kecil sebelumnya. Semakin dekat, ternyata itu sebuah gapura tua yang menjulang tinggi, penuh ukiran wajah-wajah menyeramkan. Dari balik gapura, terdengar suara gong besar dipukul, menggema menghantam dadaku. Sosok di belakangku tertawa keras. Suaranya pecah, seperti ribuan suara sekaligus. Aku sadar, aku sedang dibawa menuju pusat dari kegelapan itu. Aku panik, berusaha keras melawan. Dengan sisa tenaga, aku membacakan doa yang kupelajari sejak kecil. Meski lidah terasa kaku dan pikiran kacau. Seketika motor bergetar hebat. Sosok di belakangku meraung marah. Suaranya memekakkan telinga. Kabut bergolak, dan aku merasa motor melaju semakin cepat tanpa kendali. Gapura itu makin dekat, tapi suara doa membuat kabut di sekelilingku sedikit terbelah. Aku hampir tak percaya. Dari celah kabut samar, terdengar suara azan jauh sekali, seolah datang dari dunia nyata. Suara itu membuatku tersentak, memberiku secercah harapan. Aku semakin keras mengucap doa, menahan rasa takut. Meski tubuh gemetar hebat, sosok hitam itu menjerit lebih keras, seperti terbakar. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau justru lenyap di balik gapura itu. Motor terus melaju kencang, seolah bukan aku yang mengendalikannya lagi. Kabut berputar seperti pusaran besar, menarikku menuju gapura tua itu. Sosok hitam di belakangku meraung panjang, membuat gendang telingaku nyeri. Suara azan samar semakin keras, bercampur dengan doa yang kupaksa keluar dari mulutku. Aku merasa terjepit di antara dua dunia, ditarik oleh kegelapan, namun juga dipanggil oleh cahaya. Saat jarak dengan gapura hanya beberapa meter, angin dingin menusuk tubuhku. Ukiran wajah di gapura itu bergerak, seolah hidup, menatapku dengan senyum bengis. Tiba-tiba tanah di depan motorku retak. Cahaya merah menyembur seperti lava. Sosok hitam tertawa, menunduk ke telingaku, dan berbisik dengan suara yang membuat darahku beku, "Kau takkan pulang lagi." Aku hampir kehilangan kesadaran. Namun, di tengah rasa putus asa,
Suara azan semakin jelas, kini terdengar seperti dari masjid dekat rumahku. Suara itu menusuk kabut, membuatnya bergoyang dan terpecah di beberapa sisi. Celah kecil tampak terbuka di sisi kiri jalan, seperti lorong bercahaya yang berbeda dari arah gapura. Aku segera membelokkan motor ke arah celah itu, meski terasa ada kekuatan besar yang menahan setangku. Sosok hitam berteriak marah, cengkramannya di bahuku semakin kuat. Rasanya seperti kuku menembus kulitku. Aku meronta, menekan gas dengan sekuat tenaga. Motor meraung keras, ban menggesek tanah hingga percikan api muncul. Celah bercahaya itu makin dekat, hanya beberapa meter lagi. Aku tak peduli, meski tubuhku sakit, hanya ada satu pikiran, keluar dari kegelapan ini. Saat motorku hampir masuk ke celah bercahaya, tiba-tiba tanah di bawah ban seperti berubah menjadi lumpur, menahan roda agar tidak bergerak. Aku panik, berulang kali mengucap doa lebih keras. Mulutku hampir berteriak. Sosok hitam itu semakin liar, tubuhnya bergetar, dan wajah gelapnya mulai pecah seperti asap. Aku merasakan perlawanan terakhirnya, mencoba menjatuhkanku ke jurang kegelapan. Dengan sisa tenaga, aku menutup mata rapat dan mengucap doa terakhir, penuh keyakinan. Seketika motor melompat sendiri, seperti ditarik sesuatu, menerobos cahaya itu. Suara jeritan sosok hitam terdengar panjang, lalu mendadak terputus. Kabut lenyap begitu saja, dan aku merasa tubuhku ringan, seolah jatuh ke dalam kekosongan. Lalu, semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, motor sudah berhenti di tepi jalan aspal yang kupahami. Udara segar malam masuk ke paru-paruku, bintang-bintang terlihat jelas di langit. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Hanya jalan sepi di desa yang kukenal. Bahuku sakit, bekas cengkeraman masih terasa nyata. Nafasku terengah-engah, dan aku hampir tak percaya aku benar-benar kembali. Aku duduk di atas motor sambil terisak. Tanganku gemetar hebat. Jalan di depanku kini benar-benar nyata, tapi rasa takut masih mengikat dadaku. Aku menoleh ke belakang, memastikan tidak ada lagi kabut atau sosok hitam yang mengikutiku. Hanya gelap malam biasa, dan suara jangkrik terdengar jelas. Namun rasa sakit di bahuku mengingatkanku bahwa semua yang terjadi bukan sekadar mimpi. Dengan tenaga sisa, aku menyalakan motor lagi dan melaju pelan menuju rumah. Sepanjang perjalanan, aku merasakan tatapan dari balik pepohonan, seolah sesuatu masih mengawasi. Meski sudah tidak terlihat, hawa dingin sesekali menyusup ke kulitku. Aku mencoba mengabaikannya, hanya fokus pada lampu jalan yang semakin dekat. Tanda aku hampir sampai di area yang lebih ramai. Begitu memasuki perkampungan, perasaan lega menyelimuti tubuhku. Suara azan subuh terdengar jelas dari surau kecil di ujung jalan. Aku berhenti sejenak, turun dari motor, lalu menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Entah karena rasa syukur atau trauma, aku merasa baru saja diseret dari jurang kematian. Orang-orang yang lewat menatap heran melihat wajahku pucat dan tubuhku lemah. Sesampainya di rumah, ibuku terkejut melihat keadaanku. Aku bercerita seadanya, tidak berani menjelaskan semua detail karena takut dianggap berhalusinasi. Namun, saat menunjukkan bahuku, bekas cengkeraman hitam itu masih jelas terlihat seperti lebam. Ibuku hanya bisa terdiam, lalu menyuruhku segera mandi dan beristirahat. Dalam diam, aku tahu beliau menyimpan rasa khawatir yang besar. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar kembali bisikan sosok hitam itu. Kadang terasa ada bayangan yang berdiri di pojok kamar. Aku menggigil, lalu menyalakan lampu dan memegang tasbih pemberian ayahku. Perlahan, aku membaca doa berulang-ulang hingga rasa kantuk datang. Meski begitu, tidurku tetap tidak tenang, dihantui mimpi jalan berkabut. Hari-hari berikutnya, aku sering sakit kepala dan tubuh lemas.
Beberapa kali aku melihat kabut tipis di sekitar rumah. Meski orang lain tidak melihat apa-apa, aku mulai sadar. Meski berhasil keluar, mungkin ada bagian dari dunia gaib itu yang masih menempel padaku. Aku berusaha lebih rajin beribadah, berharap doa bisa menjadi tameng dari segala hal yang pernah mengejarku. Hingga kini, setiap kali melewati jalan itu, tubuhku selalu merinding hebat. Aku tidak pernah berani lewat malam lagi. Pengalaman itu menjadi luka yang tak akan hilang, tapi juga peringatan keras. Ada tempat yang tidak boleh kita masuki. Ada jalan yang tidak seharusnya kita tempuh. Dan yang paling menakutkan adalah aku tahu aku selamat, tapi sosok itu masih menunggu.